Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Nah, pada video kali ini Alia akan melakukan praktikum tentang magnet. Kalian pasti udah tahu magnet kan? Nah, pada praktikum kali ini ada 3 subpraktikum yang akan Alia lakukan, yaitu yang pertama itu magnet memiliki gaya yang dapat menarik dan menembus benda tertentu. Yang kedua, kutub-kutub magnet yang senama tolak menolak dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Dan yang ketiga itu adalah cara-cara membuat magnet. Nah, kalian pasti penasaran dong gimana praktikumnya Alia? Yuk kita langsung ke percobaannya. Nah, ini adalah alat dan bahan dari praktikum yang pertama tentang magnet, yaitu magnet memiliki gaya yang dapat menarik dan menembus benda-benda tertentu. Alat dan bahannya itu ada gelas plastik, ada penggaris, ada magnet, ada penghapus, koin logam 1000, koin logam 500, pulpen, jarum pentul, paperclip, pensil, dan paku. Maaf ya guys, pakunya ini karena bekas praktikum yang sebelumnya yang tentang bakar-bakaran itu. Nah, praktikum yang pertama itu kita hanya menyiapkan ini disingkirkan dulu. Nah, jadi Alia akan mendekatkan semua benda-benda ini ke magnet. Jadi kita dapat mengetahui mana yang dapat ditarik sama magnet, mana yang tidak dapat ditarik sama magnet. Pertama-tama kita coba paku dulu ya. Pokoknya yang bisa ditarik magnet itu yaitu besi, baja, nikel. Tuh. Nah, ini paku bisa ditarik magnet ya. Karena paku itu terbuat dari besi. Pulpen gak bisa, pensil kayu juga gak bisa karena dia terbuat dari kayu. Penghapus juga gak bisa karena terbuat dari karet. Nah, jarum pentul bisa nih. Tuh. Paperclip juga bisa. Uang logam 500 nggak bisa ya guys, tapi uang logam 1000 bisa, karena uang logam 1000 itu dia terbuat dari nikel sih kalau nggak salah ingat ya, soalnya dia tuh bisa nempel. Kalau uang logam 500 enggak, kalau gelas plastik nggak bisa kan terbuat dari plastik. Jadi di sini dapat disimpulkan yang bisa ditarik sama magnet itu uang logam 1000, paperclip, jarum pentul, dan paku, karena mereka terbuat dari besi dan nikel. Ini kayaknya yang baja nggak ada ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung besi atau baja. Nah, ini subpraktikum yang kedua, itu kita akan menempelkan paku ini ke magnet. Maaf ya, ini pakunya hitam karena bekas praktikum yang sebelumnya yang bakar-bakaran itu. Nah, sekarang saya akan menandakan magnet ini ya. Ini tuh titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Jadi titik A sama titik E itu ada di pinggir, B, C, D itu di tengahnya. Nah, sekarang kita mulai ke titik A dulu yang pertama-tama. Di titik A ini paku menempel ya sama magnet. Lalu sampai titik B tidak menempel juga, dan titik D juga tidak menempel. Lalu sekarang kita ke titik E, dia menempel juga guys. Nah, jadi dari praktikum ini kita bisa melihat ya kalau paku hanya menempel pada magnet yang di pinggir-pinggiran saja. Itu dapat kita simpulkan bahwa gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kutub-kutubnya. Ini kutubnya ya guys, yang di pinggir-pinggir itu. Lalu ini adalah alat tambahan dari subpraktikum yang ketiga, yaitu ada garis, paperclip, sama magnetnya ya. Jadi kita ini akan mendekatkan paperclip ke arah magnet itu. Jadi kita bisa melihat di jarak manakah si paperclip ini bakal tertarik sama magnet. Dan kita mulai ya. Ini kita mulai dari jarak 2 cm. Ini masih belum tertarik ya guys. Jadi kita majukan lagi jadi 1,5, masih belum tertarik. Majukan lagi ke 1. Nah, ini sudah tertarik ya guys. Jadi dari praktikum ini paperclip ini bakalan tertarik kalau sudah berada di jarak 1 cm. Nah, jadi dari praktikum ini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin dekat kutub magnet terhadap suatu benda, maka semakin kuat menariknya. A few minutes later. Jadi ini adalah alat dan bahan dari praktikum yang kedua tentang magnet, yaitu kutub-kutub magnet yang senama, yaitu kayak
selatan dengan selatan atau utara dengan utara, atau biru dengan biru, merah dengan merah, itu akan tolak menolak. Sedangkan kutub magnet yang tidak senama itu tarik menarik. Nah, ini latar bahannya itu adalah magnet sepasang kayak gini. Jadi cara kerjanya adalah kita akan mendekatkan magnet satu dengan satunya lagi. Misalnya nih, ini pertama-tama Alia akan mencoba merah dengan merah. Dia akan menolak ya tuh, malah menjauh. Lalu biru dengan biru, dia akan menjauh magnetnya satunya lagi. Sekarang biru dengan merah. Nah, langsung tarik menarik ya guys. Jadi dari praktikum ini kita dapat menyimpulkan bahwa kutub yang senama akan tolak menolak dan kutub yang tidak senama akan saling tarik menarik. A few minutes later. Ini adalah latihan bahan dari praktikum yang ketiga, yaitu cara membuat magnet. Alat bahannya itu ada magnet, paperclip, paku, kawat tembaga, dan baterai. Nah, ini yang pertama itu cara pertamanya. Jadi ini kita dekatkan paku dengan paperclipnya dulu, tidak terjadi apa-apa ya. Lalu kita dekatkan paku dengan magnet, lalu paperclipnya kita tempelkan di paku. Set. Nah, jadi aliran magnetnya itu akan ke pakunya dan akan menempel pada si paperclip. Lalu cara yang kedua itu ya misalkan cara yang kedua ini kita gosok-gosokkan searah ya, gosokkan si pakunya itu di magnet searah, jangan diginiin, pokoknya harus searah. Emang daya magnetnya rendah sih kalau misalnya ditransfer ke benda lain gitu, tapi memang ada, cuman kayak lemah. Nah, cara yang ketiga itu kita lilitkan dengan tembaga, lalu kita tempelkan di baterai. Seperti ini. Nah, ini magnetnya udah terasa ya, tapi yang gak kayak nempel banget loh, kayak cuman ini udah kayak magnetnya kayak lemah gitu, sama kayak yang kalian bilang tadi, kalau misalnya ditransfer ke benda lain itu kayak lebih lemah, jadi nggak kayak nempel banget, kayak nempel sebentar udah. Nah, itu tadi adalah cara-cara membuat magnet. Nah, itu tadi adalah praktikumnya Alia. Gimana? Gampang bukan? Teman-teman bisa langsung mencobanya di rumahnya masing-masing. Dan jika teman-teman sudah melakukannya, jangan lupa komen di bawah ini agar kita bisa share-share gitu loh kalau misalnya ada yang nggak paham, dan menceritakan pengalaman praktikumnya gitu. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya untuk men-share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya itu pintar sama kayak teman-teman yang nonton. Nah, jika ada perkataannya Alia yang kurang berkenan atau ada salah-salah dalam praktikum, tolong dimaafkan ya. Sekian dari Alia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.